Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Dini Candika Semara dengan NPM 221506126 dari kelas PSTIB. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Basic Switch and Device Configuration, yang mana merupakan tugas akhir dari judul 1 Praktikum Jaringan Komputer. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Tapi sebelum itu, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu Basic Switch and Device Configuration. Jadi, ini merupakan tahap awal dalam mengkonfigurasi perangkat jaringan seperti switch dan juga end device seperti PC agar mereka itu dapat berkomunikasi satu sama lain dalam sebuah jaringan. Kemudian di sini kita perlu membuat topologi. Jadi topologi itu merupakan cara atau struktur yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam suatu jaringan komputer. Nah, di sini ada topologi yang harus kita buat, namun terdapat perbedaan dari topologi yang ada di modul ini, karena di sini kabel yang digunakan itu masih kabel Cooper yang straight, sementara untuk yang switch ke switch itu kita harus menggunakan Cooper yang crossover. Itu. Di sini langsung saja kita aplikasikan untuk topologinya. Di sini kita perlu dua switch, yang mana switchnya itu kita pakai yang 2960. Di sini dua. Kemudian kita juga perlu end device, yaitu PC. PC-nya juga dua. Nah, di sini seperti yang kata saya tadi, terdapat perbedaan antara kabel yang di modul dan juga kabel yang harus kita buat gitu. Jadi kalau di modul ini kan switch ke switch-nya itu dia masih dihubungkan dengan Cooper straight kan, yang mana harusnya itu Cooper crossover. Jadi perbedaannya itu kalau misalkan Cooper crossover itu untuk menghubungkan device atau perangkat yang sama, dalam hal ini switch. Sementara untuk PC ke switch itu menggunakan Cooper straight gitu. Jadi kita pilih di sini. Kita hubungkan dulu switch ke switchnya. Ini menggunakan eh, Cooper straight, Cooper crossover, Cooper crossover yang ini. Di sini kita sesuaikan fase Ethernet 0, fase Ethernet 01. Kemudian untuk PCA ke switch 1 itu menggunakan Cooper Strike. Cooper Strike-nya ke fase Ethernet 06. Kemudian sama halnya ke yang PC ini kita gunakan juga kabel Cooper Strike dan juga hubungkan ke fase Ethernet 018. Baik, sudah. Kemudian kita beralih ke step selanjutnya. Di sini ada addressing table, merupakan tabel yang berisi informasi mengenai alamat dan konfigurasi perangkat dalam sebuah jaringan. Kemudian ini ada background atau skenario-nya. Jadi dalam lab ini itu kita akan membangun sebuah jaringan sederhana yang terdiri dari dua host PC dan juga dua switch. Dan kita akan mengkonfigurasi pengaturan dasar seperti hostname, kata sandi, kemudian juga pin RAM OTD dan lain sebagainya. Nah, kita ubah terlebih dahulu display name-nya dari masing-masing komponen dengan cara klik komponennya, kemudian pilih config. Nah, di sini ada display name-nya, kita ganti jadi switch 1. Untuk custom-nya itu nanti bisa kita atur di CLI gitu. Jadi nanti aja. Kemudian switch yang kedua juga kita ganti display name-nya jadi S2. Selanjutnya yang PC itu kita ganti ini PCA, PCA. Kemudian yang satunya tuh PCB. Ini kita ganti jadi PCB. Oke, setelah sudah semua, sudah kita ganti display name-nya, kita akan konfigurasi PCA terlebih dahulu dengan cara klik PCA-nya, kemudian klik desktop.
Nah, IP-nya ini kita isi. PCI itu kan 192.168.1.10. Jadi kita isi aja 192.168.1.10. Kemudian subnet masknya 255.255.255. Terus sama halnya dengan PCB, kita buka, kemudian desktop, IP configuration, kita ganti 192.168.1.11. Subnet masknya langsung aja ini default, kemudian sudah. Nah, setelah sudah mengkonfigurasi IP-nya, kita akan lanjut ke step 3 ini, configure and verify basic switch setting. Di sini kita klik terlebih dahulu switch satunya, kemudian kita ke CLI. Oke. Di sini kita ini, nah di sini ada enable. Enable. Jadi enable itu merupakan perintah yang digunakan untuk mengakses mode privilege exec pada perangkat Cisco. Jadi fungsi utamanya mode ini tuh memberikan akses ke perintah-perintah tingkat lanjut yang tidak tersedia di mode pengguna biasa. Gitu seperti konfigurasi sistem, tampilan konfigurasi lengkap, dan lain sebagainya. Kemudian langsung kita enter, kemudian configure terminal. Nah, apa sih fungsi dari configure terminal? Jadi, digunakan untuk memasuki mode global configuration pada perangkat Cisco. Kemudian langsung kita eh, ketikkan hostname S1. Jadi, hostname S1 itu merupakan perintah yang digunakan untuk mengubah nama perangkat atau hostname pada switch Cisco itu menjadi S1. Karena kita di switch 1. Kemudian langkah selanjutnya yaitu adalah no IP domain lookup. No IP domain lookup di sini. Di sini langsung kita paste aja. Fungsinya adalah untuk menonaktifkan fitur pencarian domain pada switch Cisco. Gitu. Kemudian kita masukkan perintah yang ke D, itu ada enable secret class. Nah, ini tuh mengatur kata sandi untuk mode privilege access menjadi kelas. Jadi perintah ini menyimpan kata sandi dalam bentuk terenskripsi sehingga lebih aman daripada menggunakan perintah enable password yang menyimpan kata sandi dalam bentuk teks. Kemudian line console untuk memasuki mode konfigurasi konsol dan 0 itu merujuk pada nomor line konsol yang biasanya adalah satu-satunya dalam konsol yang ada pada switch gitu. Kemudian passwordnya Cisco. Ini mengatur kata sandi atau password itu menjadi Cisco. Kemudian login. Nah, login ini mengaktifkan proses autentikasi pada line konsol. Jadi dengan perintah ini perangkat akan meminta pengguna untuk memasukkan kata sandi yang telah diatur sebelumnya ketika mencoba mengakses konsol. Kemudian exit. Eh, Kalau exit ini keluar dari mode configuration line dan kembali ke mode konfigurasi global. Kemudian di sini ada langkah yang ke E, itu ada interface VLAN 1, yang mana memasuki mode konfigurasi untuk VLAN 1. Jadi VLAN 1 itu adalah VLAN default pada banyak switch di Cisco. Nah, perintah ini memungkinkan kita untuk mengonfigurasi pengaturan spesifik untuk interface VLAN tersebut. Kemudian ada IP address-nya 192.168.1.1 itu untuk yang switch 1. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Nah, ini tuh perintahnya digunakan untuk mengatur alamat IP dan juga subnet mask untuk interface VLAN 1. Kemudian kita no shut. No shut ini mengaktifkan interface VLAN 1 yang sebelumnya mungkin dalam keadaan nonaktif. Kemudian kita klik BNR MOTD.
banner MOTD, kita ketikkan, samakan saja seperti ini, unauthorized ini, kemudian kita paste, dan kita klik. Nah, jadi em, banner MOTD ini tuh, atau dikenal sebagai message of the day, itu harus dikonfigurasi untuk memperingatkan siapapun yang mengakses switch bahwa akses tanpa izin itu tidak ditoleransi. Nah, banner MOTD ini memerlukan penggunaan karakter pembatas untuk mengidentifikasi isi pesan banner. Karakter pembatas ini dapat berupa karakter apa saja, asalkan tidak muncul dalam pesan tersebut. Nah, oleh karena itu, simbol seperti tanda pagar itu sering digunakan. Kemudian, perintah selanjutnya itu adalah exit. Berfungsi untuk keluar dari mode konfigurasi saat ini dan kembali ke mode konfigurasi sebelumnya. Kemudian, kita ketikkan juga copy running config startup config. Nah, ini copy running config itu berfungsi untuk menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan ke dalam konfigurasi startup pada perangkat Cisco. Gitu. Dan selanjutnya ada show running config. Jadi show running config ini digunakan untuk menampilkan konfigurasi yang sedang berjalan pada perangkat Cisco. Nah, ini kalau di sini kan ada hostname S1, jadi di sini juga ada hostname S1, terus juga ada enable secret, kemudian ada no domain lookup di sini, kemudian ada interface VLAN 1. Nah, ini interface VLAN 1, kemudian IP address-nya. Selanjutnya ada banner MOTD yang tadi kita ketikkan. Dan di sini passwordnya Cisco, login, ini. Selanjutnya kita akan show version. Yang mana show version ini eh, digunakan untuk menampilkan informasi terkait versi perangkat lunak Cisco yang terinstal di perangkat serta detail perangkat keras lainnya. Di sini flash bla 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 system image file. Nah, ini system image file is plus bla bla bla. Oke, kemudian kita show IP brief ini. Show IP interface brief. Nah, di sini VLAN satunya up. Nih bisa lihat VLAN satunya itu up nih. Kemudian fast Ethernet ini juga up. Kemudian 06 ini juga up. Dan yang lainnya itu down. Karena di switch satu ini kita menghubungkannya cuman ke fast Ethernet 01 itu switch sama switch. Kemudian fast Ethernet 06 itu waktu menghubungkan ke PCA, kemudian VLAN satu tadi itu kita atur jadi no shut tadi itu. Oke, kemudian kita akan melakukan hal yang sama ke switch 2. Cuman bedanya adalah di hostname dan juga di IP address-nya. Itu. Kita ulang dari step 3 ini. Kita ketikkan enable, kemudian konfigurasi terminal, kemudian hostname-nya. Ini hati-hati dengan hostname karena kita menggunakan switch 2 itu hostname-nya adalah S2. Kemudian no IP, domain, lookup. Itu. Kemudian di sini kita enable secret plus. Itu
Itu untuk mengatur kata sandinya itu menjadi kelas. Kemudian ada line console nol, yang mana seperti tadi yang saya jelaskan bahwa line console nol ini adalah memasuki mode konfigurasi untuk konsol, dan nol itu merujuk pada nomor line konsol yang biasanya adalah satu-satunya konsol yang ada pada switch itu. Kemudian di sini ada passwordnya Cisco, login. Untuk fungsi-fungsinya tuh sama sebenarnya seperti yang switch satu tadi. Kemudian kita exit. Itu untuk keluar dari mode konfigurasi dan kembali ke mode konfigurasi sebelumnya. Gitu. Kemudian kita klik atau ketikkan interface, kemudian IP address-nya. Nah, IP address-nya itu kita juga harus berhati-hati karena ini kan udah beralih ke switch 2, otomatis IP address-nya kita pakai yang switch 2 juga gitu. Jadi ini switch 2 itu 108.1.1.2. Jadi 192.168.1.2. Kemudian subnet masknya itu sama aja. Jadi 255.255.255.0. Kemudian kita no share. Nah, ini untuk mengaktifkan VLAN satu, interface VLAN satunya. Kemudian banner on OTD, kita ketikkan dulu banner MOTD, kemudian tanda pagar, dan kita masukkan ini. Oke, sebentar. Ini salah. Ada yang salah. Kurang banner, kurang B. Oke, sudah. Bannernya kurang B. Nah, sudah selesai. Kemudian kita exit. Nah, sebenarnya untuk tanda pagarnya itu bisa diganti juga dengan tanda petik. Gitu. Asalkan dia tanda yang di depan sama tanda yang di belakang di akhir kalimat itu sama tandanya. Kemudian kita jalankan copy running config, terus itu start up config. Kemudian enter aja, kemudian oke. Kita show running config. Oke, di sini bisa lihat hostname-nya udah berubah jadi S2, kemudian enable secret-nya, IP domain, no IP domain lookup. Kemudian kita lihat lagi di bawah sini, ada interface VLAN satu. Ini IP address-nya udah kita ganti jadi tik 1.2 sesuai dengan switch 2. Kemudian banner alamat ID-nya udah, passwordnya Cisco, kemudian login, dan selesai. Kita akan show version. Nah, show version ini seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya bahwa digunakan untuk em, digunakan untuk menampilkan informasi terkait versi perangkat lunak Cisco. Itu. Kemudian di sini show IP interface brief, IP interface brief, dan di sini. Di sini kita lihat, bisa dilihat ya, fast Ethernet 01-nya itu up karena tadi digunakan untuk menghubungkan switch ke switch. Kemudian untuk yang fast Ethernet 018 itu digunakan untuk menghubungkan PCB ke switch 2. Dan VLAN satunya tuh up karena tadi kita aktifkan di no shot-nya itu. Kemudian setelah selesai semua, kita akan coba untuk eh, ping ya. Kita akan coba untuk ping. Pertama kita buka dulu PCR, kemudian kita ke command prompt.
Dan kita ping terlebih dahulu untuk PCA ke switch satu. Di sini kita buka untuk IP-nya supaya nggak salah. Ping 192.168.1.1. Oke, kita tunggu aja. Nah, di sini muncul request timeout atau RTO. Jadi, ini merupakan hal yang biasa karena saat perangkat atau interface baru itu diaktifkan, mungkin memerlukan waktu beberapa detik untuk menstabilkan koneksi. Nah, pada saat itu, ping yang pertama muncul itu gagal karena perangkat masih dalam proses untuk bisa berkomunikasi dengan perangkat jaringan secara penuh gitu. Jadi, nggak apa-apa untuk request timeout. Yang penting untuk selanjutnya itu udah mulai bisa reply from ini. Kemudian kita ping lagi dari PCA ke switch 2. Ping 192.168.1.2. Oke, di sini request timeout juga. Tadi yang seperti saya katakan bahwa itu mungkin masih kayak mencoba untuk menstabilkan karena baru kan itunya koneksinya. Kemudian kita ping dari PCA ke PCB. Ping 192.168.1.11. Nah, ini bisa. Kemudian setelah itu kita akan beralih ke PCB dan kita akan melakukan ping juga. Mungkin kita ping dulu ke switch 2 ya. Switch 2 itu 192.168.1.2. PCB. Oke, di sini juga udah berhasil, cuman tadi sempat request time out aja pertama. Kemudian kita eh, ke PC 1 ya. Pingnya ke PC 1. Ping, pingnya ke switch 1 maksudnya. Ping 192.168.1.1. Nah, untuk ping ke switch 1 juga, dia kita tunggu dulu. Ini request time out, kemudian bisa. Dan yang terakhir kita ping ke PCA. Ping 192.168.1.10. Nah, ini bisa. Jadi, kesimpulannya untuk ping dari switch ke PC, PC ke PC itu bisa semua. Dan di sini kita akan menjawab pertanyaan. Ada dua pertanyaan di sini reflection question. Pertanyaannya adalah why some fast Ethernet ports on the switches are up and others are down. Jadi, mengapa beberapa port fast Ethernet pada switch itu ada yang up dan yang lainnya itu down. Jadi, eh, port fast Ethernet pada switch itu akan berada dalam kondisi up jika kabel jaringan itu terhubung secara fisik ke port tersebut dan perangkat pada ujung lainnya juga dalam kondisi hidup dan bisa berkomunikasi gitu. Nah, port dalam kondisi nonaktif itu bisa terjadi jika tidak ada perangkat yang terhubung ke port tersebut. Kemudian juga portnya itu dinonaktifkan dan juga perangkat pada ujung lainnya itu seperti VC atau switch itu dalam keadaan mati gitu. Jadi kesimpulannya, eh, port fast Ethernet itu hanya akan aktif ketika ada koneksi fisik dan perangkat terhubung yang aktif. Jadi selain itu, jika portnya dinonaktifkan secara manual oleh administrator, maka port tersebut akan tetap nonaktif hingga diaktifkan kembali. Di sini saya akan mencontohkan. Di sini kan tadi di switch satu ya, itu bisa kita lihat yang hidup itu ada atau yang up itu ada fast Ethernet 01. Nah, itu tuh memang kita koneksikan untuk menghubungkan switch ke switch. Jadi switch satu ke switch 2 itu menggunakan fast Ethernet 0.01. That's why dia up.
Kemudian di sini juga ada fast Ethernet 06. Nah, itu digunakan untuk menghubungkan PCA ke switch satu gitu. Makanya dia juga up. Dan di sini VLAN itu karena tadi kita mengetikkan perintah no shut gitu. Jadi VLAN-nya aktif. Kemudian untuk yang switch 2 kita coba cek di sini fast Ethernet 01-nya up itu sama seperti yang tadi karena dia menghubungkan antara switch satu dan switch 2. Kemudian di sini fast Ethernet 018-nya up karena dia menghubungkan PCA dan juga switch 2 ya. Kemudian VLAN-nya juga sama seperti yang tadi. Nah, mengapa di switch satu tadi, nih di switch satu tadi nih, itu fase Ethernet 06-nya up, sedangkan di sini fase Ethernet 06-nya itu down. Karena tadi di PC1, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu dia menghubungkan antara PC A dan juga switch satu gitu. Makanya dia up. Sementara kan kalau di switch 2 tadi nggak menghubungkan dengan fast Ethernet 06 gitu. Jadi dia down. Sama seperti fast Ethernet 018 juga. Kenapa di sini up tapi di switch satu enggak? Karena di switch satu itu enggak menghubungkan ke port fast Ethernet 018 gitu. Mungkin pertanyaan yang kedua adalah, mari kita lihat di sini reflection question-nya. Nah ini, what could prevent a ping from being sent between the pieces? Jadi, apa yang dapat mencegah pengiriman ping antar PC gitu ya, atau gagal gitu ngepingnya. Jadi, itu bisa disebabkan beberapa alasan. Yang pertama itu ada alamat IP yang salah atau wrong IP address. Jika salah satu atau kedua PC dikonfigurasi dengan alamat IP yang salah atau berbeda, itu berada pada subnet yang berbeda gitu, tanpa ada router yang menghubungkan subnet tersebut, itu PC tidak akan dapat saling berkomunikasi gitu. Kemudian juga ada media disconnected. Jadi media yang dimaksud itu adalah kabel Ethernet yang menghubungkan perangkat ke switch atau port pada switch. Nah, jika kabelnya itu terputus, rusak, atau tidak dapat terpasang dengan benar, maka komunikasi antar PC akan terganggu dan ping itu tidak akan berhasil. Nah, selanjutnya juga bisa switch power off atau port administratively down gitu. Jadi, switchnya itu mati atau portnya itu nonaktif. Jika switch dalam keadaan mati, semua port pada switch tersebut akan nonaktif gitu. Sehingga tidak ada lalu lintas data yang dapat dikirim atau diterima antar perangkat. Kemudian, selain itu, jika port yang menghubungkan PC dinonaktifkan secara administratif atau shutdown, koneksi itu akan terganggu dan ping itu tidak akan berhasil. Kemudian yang terakhir itu ada firewall. Jadi beberapa firewall dapat memblokir ping, baik yang diaktifkan pada perangkat atau pada switch di jaringan. Jika firewall diaktifkan dengan pengaturan yang mencegah ping, maka pengiriman ping akan gagal meskipun konfigurasi lainnya itu berhasil atau benar. Jadi, banyak faktor yang dapat mencegah pengiriman ping atau antara dua PC, termasuk ya tadi itu konfigurasi IP, koneksi fisik, status perangkat jaringan, dan pengaturan firewall. Gitu. Jadi kita perlu memastikan setiap elemen ini tuh dalam keadaan benar dan terhubung yang akan memungkinkan ping itu akan terjadi gitu. Baik, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai lab basic switch and device configuration sebagai tugas akhir dari praktikum jaringan komputer judul 1. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.